Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman dari mesin CNC. Ya, yang paling penting itu yang namanya operator mesin bubut, maksudnya mesin CNC, baik yang bubut ataupun yang fresh, itu paling tidak kalian harus paham mengenai bahasa-bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman untuk kode-kode fungsinya itu ada 3 ya, kode fungsi G, kode fungsi M, dan juga kode fungsi A. Nah, untuk perintah jalan itu biasanya dengan menggunakan kode fungsi G, misalkan G00, G01, itu kalian harus paham dan juga cermati dengan benar-benar, sehingga pada saat kalian itu nanti mau mengoperasikan mesin, ya baik mesin CNC yang bubut ataupun juga yang fresh, itu kalian harus paham benar, sehingga jangan sampai terbalik atau bahkan salah fungsinya. Ya, ini bisa kalian baca, kalian cermati, sehingga nanti kita bisa mempraktekkan di mesin CNC yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kode fungsi M. Ya, fungsinya apa? Fungsinya seperti ini, ya, M00, M03, M04. Ya, ini nanti bisa kalian pahami dan juga kalian cermati dengan benar. Itu harus istilahnya harus paham benar kalian sebagai operator. Ya, jangan sampai mengabaikan mau menghentikan mesin itu seperti apa, mau menghentikan program itu seperti apa, kalian tidak tahu. Ini sangat penting sekali. Fatal akibatnya kalau misalkan kalian tidak paham dengan fungsi-fungsi kode G, kode M, dan juga kode A. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah fungsi kode A. Ya, A itu apa? Alarm. Jadi misalkan kalau misalkan kalian itu mengoperasikan mesin, ya, kemudian di monitornya itu muncul misalkan A00, ya, artinya apa, A03 artinya apa, A04 itu artinya apa, kalian harus paham dan juga harus cermat. Ya, di sini sudah ada semuanya, artinya itu sudah ada. Ya, jadi baik kode G, kode M, dan juga kode A itu kalian harus pahami dengan benar-benar. Oke, kemudian yang selanjutnya mengenai metode pemrograman. Nah, untuk mesin CNC metode pemrogramannya ada 2, ya, yaitu metode pemrograman harga absolut dan juga metode pemrograman harga inkremental. Nah, yang dimaksud harga absolut itu apa? Metode pemrograman harga absolut adalah suatu cara mencapai tujuan ketika satu tempat atau titik dijadikan referensi atau acuan pengukuran. Misalnya seperti ini. Dari titik A ke titik B jaraknya 200 km. Dari A ke C jaraknya adalah 500 km. Dari A ke D jaraknya adalah 650 km. Nah, titik referensinya mana? Referensinya itu adalah di titik A. Ya, di titik A. Misalkan A ini adalah Kota Batu. Kemudian B itu katakan misalkan Wonogiri. Kemudian C itu misalkan Sukoharjo. D itu misalkan Solo. Kalau kamu berangkat dari Batu ke Wonogiri, itu kan jaraknya misalkan 200 km. Ya. Jarak antara Batu ke Wonogiri misalkan 500 km. Dan jarak antara Batu ke Sukoharjo itu jaraknya adalah 650 km. Nah, referensinya mana? Di A atau di Kota Batu Retno. Sehingga absolut itu titik referensinya tetap, tidak berubah-ubah. Patokannya seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan kita terapkan dengan menggunakan gambar, ya, gambarnya seperti ini, pemrograman harga absolut, ya. Misalkan harga absolut dari titik A ke B itu 20, A ke C itu 50, kemudian A ke D itu 60. Titik referensinya mana? Di sini, di tengah. Di tengah-tengah titik benda. Ya, titik benda yang akan kita kerjakan itu adalah titik referensi dari benda tersebut. Sehingga jaraknya itu nanti selalu bertambah antara A dengan B, A dengan C, A dengan D. Ya, seperti itu dipahami. Yang penting, yang jelas intinya titik referensi itu tetap untuk harga absolut. Kemudian untuk harga inkremental itu adalah penjelasannya suatu cara mencapai tujuan ketika setiap tempat atau titik dijadikan referensi acuan untuk ukuran berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. A ke B jaraknya 200, ya. B ke C jaraknya 300, C ke D jaraknya 150 km. Nah, titik referensinya mana? Titik referensinya itu selalu berubah-ubah. Kalau dari A ke B itu referensinya A, B ke C itu referensinya B, C ke D itu referensinya ke C. Beda halnya dengan absolut, ya.
harga absolut. Meskipun jarak totalnya itu sama 650 km, tetapi cara pembacaannya, metodenya itu sama, beda dengan harga incremental. Misalkan ini tadi Batu ke Wonogiri jaraknya 200 kilo. Nah, sekarang mau melanjutkan lagi ke Sukarjo, ya, ke Sukarjo. C ini misalkan kota Sukarjo. Nah, referensinya mana? Berarti kita berangkatnya dari Wonogiri, jangan dari Batu lagi. Ya, referensinya. Jaraknya berapa? Oh, 300 km. Yang selanjutnya ke Solo. Ya, Solo. Nah, referensinya mana? Di kota Sukarjo. Jaraknya berapa? 150 km. Ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan. Yang jelas beda. Intinya incremental itu adalah titik referensinya selalu berubah-ubah. Nah, itu contohnya. Sekarang kita terapkan pada gambar. Nah, gambar. Titik referensi awalnya mana? Di sini. Ya, di sini. Nah, sekarang kalau misalkan kalian mau mengerjakan dari A ke B jaraknya 200. Nah, B ke C jaraknya 300. C ke D jaraknya 150. Nah, berarti referensinya nek kue ke dari sini ke sini referensinya ini. Sekarang dari B ke C referensinya B. C ke D itu referensinya C. Ya, seperti itu. Sehingga di bahasa pemrograman mesin CNC itu ada dua, yaitu harga absolut dan juga harga incremental. Sehingga perlu kalian pahami, kalian cermati. Masalahnya apa? Sewaktu-waktu nanti saya akan memberikan suatu soal di mana jawaban dari setiap anak itu nanti akan berbeda-beda, baik harga absolut ataupun juga harga incremental. Seperti itu. Nah, sekarang kita contohkan. Nah, contohnya seperti ini, ya. Yang di sini adalah harga absolut. Ya, harga absolut. Di mana harga absolut misalkan ya dalam satu kotak ini nilainya adalah 1. Jadi dari sini ke sini 1, sini ke sini 1, sini 1. Itu juga untuk yang sumbu set. Dari sini 1, 1, 1 dan seterusnya. Nah, untuk harga absolut ya dari 0 ke 1 sumbu X-nya itu yang ini, melintang itu sumbu X. Kemudian untuk yang memanjang itu adalah sumbu Z. Ya, sumbu Z. Nah, sekarang ini tabelnya. Ya, ini tabelnya. Dari titik 0 ke titik 1, dari titik 0 ke titik 1, X-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, sekarang kita tinggal baca aja. Dari 0 ke 1, X-nya berapa, kita hitung. Referensinya di sini. Berarti 1, 2, 3. Berhubung arahnya ini mendekati benda kerja, maka nilainya adalah negatif. Kalau menjauhi benda kerja, itu nilainya adalah positif. Nah, ini sumbu X-nya nilainya adalah min 3. Nah, dari 0 ke 1, Z-nya bergerak tidak? Tidak. Ya, sehingga kalau misalkan tidak, Z-nya kita tulis 0. Nah, ingat, berarti sekarang posisi pahatnya berada di titik 1. Ya, titik 1. Sekarang yang selanjutnya. Dari titik 1 ke titik 2. Ya, ini jaraknya berapa? 1, 2, setengah. Ini anggap aja setengah. Ya, kita besarkan lagi. Oke. Nah, misalkan 1, 2, dari sini setengah misalkan. Dari 1 ke 2, X-nya berapa? Ingat, referensinya adalah di sini. Ya, referensinya di sini. Nah, X-nya min 3. Kenapa kok bisa min 3? Iya, X-nya itu tetap. Ya. Titik referensinya itu tetap. Ya. Sehingga kalau X-nya itu ke sana, titik referensinya itu ke sini, titik referensinya itu ini, ya. Yang dituju itu ini, berarti kan juga tetap min 3. Masalahnya apa? Kok ini neng rene itu X-nya itu juga min 3. Anggap aja di sini. Biji, peluru, telu, min 3. Sedangkan Z-nya berapa? Z-nya ini mendekati benda kerja, ya. Kita hitung aja dari sini. 1, 2, setengah. Nah, maka nilainya 2,5. Kenapa kok min? Dikarenakan mendekati benda kerja. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya. Ya. Dari titik 2 ke titik 3. Dari titik 2 ke titik 3. X-nya berapa? Nah, anggap aja di sini. Ini sejajar ke sana, baik ke kanan ataupun ke kiri, nilai X-nya itu 0. Sehingga kalau di titik 3, anggap aja ini berapa? 1, 2. Berarti min 2. Di sini benar, min 2. Kemudian Z-nya berapa? Anggap aja ini ke sana itu
munggah ke 0, medune ya 0. Maka nek enek kene berarti berapa? 1, 2 setengah. Sehingga Z-nya itu adalah min 2,5. Nah, sekarang selanjutnya dari titik 3 ke titik 4. Ya, titik 3 ke titik 4. X-nya berapa, Z-nya berapa? Nah, X-nya kan tidak berubah, tetap. Dari sini ke sini, dikarenakan garisnya ini itu 0, ya, ini dari sini ke sana itu 0, ini sana itu 0, maka kita hitung aja. Min 1, min 2. Berarti X-nya min 2, Z-nya berapa? Dihitung aja. Di sini itu titik 0, di 1, 2, 3, 4. Min 4. Ya, min 4. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, dari titik 4 ke titik 5. Nah, ini pembubutan tirus. Ya, pembubutan tirus. X-nya berapa? Z-nya berapa? Di sini tertulis 0. Apa kok 0? Ingat, yang sejajar dengan garis ini, baik ke kanan ataupun ke kiri, X-nya 0. Sedangkan Z-nya berapa? Yang sejajar ini ke sana, ke atas ataupun bawah 0. Nah, berhubung ini di sini, kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 6. Nah, min 6. Ingat, referensinya itu tetap. Ya, referensinya tetap. Itu untuk metode harga absolut. Harga absolut. Nah, kemudian yang selanjutnya. Untuk harga inkremental. Ya, harga inkremental. Ingat, harga inkremental itu titik referensinya selalu berubah-ubah. Misalkan dari Batu, Wonogiri, referensinya Batu. Wonogiri Sukoharjo, referensinya Wonogiri. Sukoharjo Solo, referensinya Sukoharjo. Seperti itu. Nah, sekarang kita terapkan di metode pemrograman harga inkremental. Nah, sekarang titik referensi awalnya itu di sini. Ini adalah 0 misalkan. Dari 0 ke 1. 0 ke 1, 0 ke 1. X-nya berapa? Anggap aja satu kolom ini adalah 1. Kita hitung, ini kan 0, titik 0 ya. 1, 2, 3. Min 3. Ya, min 3. Z-nya berapa? Dikarenakan Z-nya kan tidak bergerak. Memanjang, tidak bergerak. Dari 0 ke 1 kan Z-nya tidak bergerak. Maka kita tuliskan 0. Nah, mungkin masih sama antara harga absolut dengan harga inkremental masih sama. Nah, yang mulai membedakan ini. Ya, dari titik 1 ke titik 2. Dari titik 1 ke titik 2. Nah, referensinya mana? Titik 1. Nah, X-nya berapa? Z-nya berapa? Ya. Dari 1 ke 2. X-nya bergerak tidak? Tidak kan? Ya. X-nya kan melintang. Sehingga X-nya itu adalah 0. Ya, X-nya 0 dikarenakan tidak bergerak. Kemudian Z-nya berapa? Kita hitung aja. 1, 2, setengah. Min 2 setengah. Karena kan harga min atau negatif itu mendekat benda kerja. Z-nya min 2,5. Kemudian yang selanjutnya. Dari titik 2 ke titik 3. Ya, 2 ke titik 3. Yang bergerak sumbu X. Berarti nanti yang berubah pasti sumbu X. Dari 2 ke 3 berapa? 1. Kenapa kok tidak min, Pak? Dikarenakan ini menjauhi benda kerja. Ingat, menjauhi itu harganya positif, mendekati nilainya negatif. Ya. 1. Kemudian Z-nya bergerak, tidak dari titik 2 ke titik 3. Tidak. Z-nya kan ke sini, kan tidak bergerak. Maka di sini kita tulis angka 0. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya dari titik 3 ke titik 4. Yang bergerak sumbu apa? Sumbu Z. Sumbu X tidak bergerak. Maka kalau sumbu X-nya tidak bergerak, kita langsung tulis 0. Ya, kita tulis harga 0, nilainya 0. Bergeraknya berapa? Sini setengah, sini 1. Berarti 1,5. Min 1,5. Seperti di sini. Ya, itu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya dari titik 4 ke titik 5. Ya, titik 4 ke titik 5. Itu yang bergerak apa? Yang bergerak dua-duanya. Sumbu X bergerak, sumbu Z juga bergerak. Tapi mendekati atau menjauhi? Menjauhi. Makanya nilainya di sini 2. Dari sini ke sini
ya. X-nya berapa? X-nya kan anggap aja ini 1 2. Kemudian Z-nya berapa? 2. Ya, 1 2. Berarti X-nya 2, Z-nya 2. Gitu ya. Nah, itu nampak sekali perbedaannya antara metode pemrograman harga absolut dan metode pemrograman harga inkremental. Ya. Nah, nanti selama pembelajaran saya harapkan meskipun pembelajarannya itu jarak jauh, saya harapkan kalian selalu interaktif, kooperatif ya. Sehingga nanti kalau misalkan ada kiranya hal yang perlu ditanyakan silahkan langsung jawab di saya ya. Insya Allah sewaktu-waktu selama saya masih online insya Allah saya jawab ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya pada saya. Seandainya kalian itu mengalami kesulitan, kesusahan, silahkan langsung japri. Ya, kalau misalkan diperkenankan untuk praktek aja, insya Allah saya siap. Ya, untuk langsung praktek, masalahnya apa? Metode pemrograman harga absolut dan juga inkremental ini adalah yang paling dasar tetapi sangat penting sekali. Kalian tidak tahu bahasa pemrograman itu nanti akan merasa kesulitan sekali ke belakangnya. Jadi mulai dari saat ini ya cara seperti ini itu harus kalian pahami dan juga kalian cermati dengan benar-benar. Oke. Oke, sekarang kita mau melanjutkan mengenai contoh soal yang kemarin sudah saya berikan ya di materi pertemuan keempat atau kelima kemarin ya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai bahasa pemrograman. Kalau yang tadi mungkin masih simpel ya, masih simpel. Ini kita naik level untuk yang lebih tinggi lagi ya. Untuk harga metode pemrograman inkremental dan juga absolut tampak sekali perbedaannya kalau kalian amati. Ya, seperti itu. Nah, di sini yang akan kita bahas itu adalah metode pemrograman untuk finishing. Ya, finishingnya saja. Mungkin dari titik 0 ke titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kembali lagi ke 0. Itu proses finishing. Padahal kalau misalkan pembubutan yang aslinya tidak seperti itu. Jadi bertahap. Dari 0 mungkin ke 1 sini, kemudian ke kiri, balik lagi ke 0, naik lagi terus. Seperti itu. Naik terus sampai ukuran yang dibutuhkan tercapai. Setelah itu nanti baru finishing. Nah, sekarang kita mau membahas dulu untuk pemrograman harga inkremental dan juga absolut untuk proses finishing. Nah, untuk harga inkremental, ya harga inkremental bahasa pemrogramannya kolom-kolomnya kalau kalian nanti membuat kurang lebih seperti ini bentuknya. Ya, ada N, G, X, Z, F, H dan juga mungkin ini jalan pahat itu untuk keterangan aja. Mungkin ini materi sudah saya sampaikan ya untuk kolom-kolomnya ini enggak, sehingga di sini tidak akan saya sampaikan kembali. Di sini saya akan membahas saja cara jalannya aja. Untuk nomor program 00 ya, GM03. M03 itu apa? Silahkan kalian buka lagi. Ya, jadi saya di sini nggak akan menjelaskan. Di sini sebenarnya sudah ada keterangannya. Spindle utama on. M02 itu apa? M05 itu apa? Kalian harus paham. Ya, seperti itu. Kemudian nomor program 01. G00. 00 itu tidak ada proses penyayatan. Ya, jadi mulai proses penyayatan ya. G00 ini tidak ada proses penyayatan ya. Oke. Mulai jalan pahat dari 0 ke 1. Ya, 0 ke 1. Di sini X-nya min 1300. Z-nya 00. Kenapa kok bisa min 1300? Nah, itu yang harus kalian pahami, kalian cermati. Dapatnya dari mana? Ingat, diameter awal pahat itu adalah 40. Diameter yang kita tuju itu adalah diameter 14. Ya. Sehingga 40 dikurangi 14 hasilnya kan 26. Dibagi 2 itu kan 13 dikalikan 100. Intinya di sini semuanya nanti bahasa pemrogramannya kalian kalikan 100. Ya, sehingga di sini dapat min 1300. Saya ulangi lagi, dapatnya 1300 dari mana? 40 diameter awal ini. Ya, posisi pahat itu kan sejajar. Kalau kalian lihat, sejajar sini. Ini diameternya berapa? 40. Yang akan kita tuju berapa? Sini. 14. 40 kurangi 14, 26. Dibagi 2. 13. Kalikan 100. Min 1300. Z-nya bergerak tidak? Dari sini ke sini? Tidak. Hingga ini kita tulis 0.
ya, dari 0 ke 1. Kemudian yang selanjutnya, nomor blok atau nomor program 02, G00, ya. X-nya 00, Z-nya min 1600. Nah, 00 itu dapatnya dari mana? Ya dari sini, ini kan dari 1 ke 2 ya. Nah, ini dari 1 ke 2. 1 ke 2, X-nya kan tidak bergerak. Ingat, X itu yang melintang, ya. Jadi yang melintang. Kalau Z itu yang memanjang dari kanan ke kiri. Kalau X itu maju mundur. Nah, sedangkan X-nya di sini ditulis 00 dikarenakan dari titik 1 ke 2 X-nya tidak bergerak. Yang bergerak apa? Sumbu Z. Maka di sini kita ditulis min 1600. Dapatnya dari mana? Tadi kan di sini titik 1. Dari sini ke sini jaraknya 3. Dari sini ke sini jaraknya 13. Sehingga 13 tambah 3, 16. Dikalikan 100. Min 1600. Dari titik 1 ke titik 2. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Dari titik 2 ke titik 3. Dari 2 ke 3. G00. Di sini tertulis 500 min 500. Nah, dapatnya dari mana? Dari 2 ke 3. 2 itu diameternya berapa toh? Kalau tirus, ya kalau tirus seperti ini yang jelas sumbu X dan sumbu Z-nya pasti bergerak, berubah. Ya. Kalau inkremental. Nah, titik 2 berapa? 14. Titik 3 berapa? 24. 24 dikurangi 14, 10. Dibagi 2, 24 dikurangi 14, 10. Dibagi 2, 5. Kali 100, nah 500. Ya. Kemudian Z-nya ini. Dari 18 dikurangi 3 itu berapa? 5. Karena kan arahnya itu mendekati benda kerja ya. Ini kan ya lebih dekat kan ya. Berarti min 500. Kemudian yang selanjutnya dari titik 3 ke titik 4 ya. Titik 3 ke titik 4. 00 X-nya bergerak tidak dari 3 ke 4? Tidak. Maka kita tulis 0, 0. Ini 0. Z-nya berapa? Min 1400. Masalahnya apa? Referensinya di sini dari 3 ke 4 ya. 32 kurangi 18 itu kan 14. Kalikan 100. Min 1400. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya dari 4 ke 5. 4 ke 5 yang bergerak di sini pasti sumbu X, benar sekali. Sumbu Z mesti 0. Ya, sumbu Z mesti 0. Nah, ini ya, dari 4 ke 5. X-nya berapa? X-nya dari 4 ke 5. 4 itu diameternya 24, 5 itu diameternya 32. Berarti 32 dikurangi 4, 8 bagi 2, 4. Maka di sini ditulis 400. Kenapa kok plus, Pak? Menjauhi benda kerja. Ya. Z-nya berapa? Bergerak tidak? Tidak. Makanya di sini ditulis 0, 0. Dari 4 ke 5. Kemudian yang selanjutnya. Dari 5 ke 6. Ya, 5 ke 6 yang bergerak apa? Benar, sumbu Z. Sumbu X-nya tidak bergerak. Ya, makanya dari 5 ke 6, sumbu X-nya 0. Ya, sumbu Z-nya min 1600. Dapatnya min 1600 dari mana toh? Ya dilihat dari titik 5 ke titik 6. Titik 6 itu jaraknya berapa? 48. Titik 5 jaraknya berapa? 32. 48 kurangi 32, 16. Kenapa kok min? Mendekat benda kerja. Nah, selanjutnya dari 6 ke 7. 6 ke 7 di sini adalah pembubutan tirus. Ingat, kalau tirus pasti dua-duanya bergerak. Ya, berubah. X-nya berapa? Z-nya berapa? X-nya ke sini. Jadi kalau ke sini itu berarti 6, diameternya 6 berapa? 32. Diameternya 7 berapa? 40. 40 dikurangi 32. Berapa? 8. Bagi 2, 4. Ya. X-nya 4, Z-nya min 400. Dapatnya dari mana? Dari titik 6 ke titik 7 itu kan 52 dikurangi 48. Ya, berarti kan 4. Min 400. Nah, ini min 400. Nah, sekarang
4 kita kembalikan lagi dari titik 7 ke titik 0. Ya, titik 7 ke 0. X-nya berapa? Bergerak tidak dari titik 7 ke 0? Tidak. Yang bergerak apa? Sumbu Z. Sumbu Z-nya bergerak berapa? Ya ini, dari sini ke sini berapa? Nih, kita lihat 52. Dari sini ke sini berapa? 3. 52 ditambah dengan 3 berarti berapa? 55. Kenapa kok plus? Masalahnya menjauhi benda. Nah, yang selanjutnya adalah nomor blok 09 M05 spindle utama off. Kemudian N10 M03 N program. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi kita membahas mengenai metode pemrograman inkremental, sekarang kita mengenai program absolut. Absolut itu titik referensinya tetap. Ya, titik referensinya mana ini? Di tengah-tengah benda kerja. Titik tengah benda kerja. N00 G92. G92 itu apa? Dicari sendiri. Ya, cari sendiri. Tadi sudah dijelaskan. Kalian saya suruh untuk mempelajari. Ya. X-nya 4000, Z-nya 300. Kenapa kok bisa seperti itu? Dilihat titik awal pahatnya kan di sini. Kok bisa 4000, Pak? Nah, ini kamu tarik garis ke sini. Berapa sini itu diameternya? 40 kalikan 100, 4000. Ya. Kemudian Z-nya berapa? Kan titik referensinya kan di sini. Ya. Dari sini ke sini 3. Maka di sini kita tulis 3. Nah, bedanya antara absolut dengan inkremental seperti itu. Kalau absolut ini titik awal mula pahat itu harus kalian tuliskan. Kalau inkremental tidak. Ya, kemudian baru nomor blok 01 M03 spindle on. Sini spindle baru berputar. Kemudian yang selanjutnya nomor blok 02 G00 ya. X-nya 1400, Z-nya 300. Ini dari titik 0 ke titik 1. Dari titik 0 ke titik 1. Ya, dari titik 0 ke titik 1. X-nya berapa? 1400. Ya. Z-nya berapa? 300. Kok bisa seperti itu, Pak? Bisa. Kok 0 neng kene? Kita baca 0 neng 1. Jaraknya sing dituju berapa? 14 diameternya. Ya, 14. Kemudian jarak dengan titik pahat titik referensinya berapa? 3 ini titik. Maka di sini kita tulis X-nya 1400, Z-nya 300. Dapatnya dari mana? Yang akan kita tuju itu titiknya berapa gitu. Ya, ingat referensinya di sini. Jadi kene ke munggah, kene ke medun, kuwi 0. Kene iki ke kiri, kene iki ke kanan itu 0. Sehingga kalau misalkan masih posisinya berada di sini, nah kita baca aja diameternya 14, dari sini ke sini 3. Ini dari 0 ke 1. Beda kan? Beda. Yang selanjutnya N03 G00. X-nya 1400, Z-nya min 1300. Kenapa kok X-nya bisa 1400? Perhatikan. Dari 1 ke 2 itu kan yang bergerak itu adalah sumbu Z. Maka X-nya tidak bergerak. Kalau tidak bergerak itu tetap. Kalau tetap jangan ditulis 00 untuk absolut. Tapi tetap itu ya ajek diameter mau piro. Posisi yang loro diameternya pancet 14 atau 1400. Maka di sini kamu tulis 1400. Nah, di sini kok 1300, Pak, tidak ditambahkan seperti tadi. Tidak. Masalahnya apa? Referensinya ini. Nek wis nglewati titik 0 kene berarti wis 0. Nek kene telu, loro, siji, nek kene 0. Nah, tekan kene wis dadi min. Ya. Jadi dari sini sudah min. Min berapa? Min 1300. Nah, kita tinggal baca aja. Jadi jangan dijumlahkan. Ingat, ya. Titik referensinya itu tetap di sini. Jadi pancet nek kene iki, jangan dijumlahkan. Ya. Itu dari 1 ke 0. Kemudian yang selanjutnya dari 2 ke 3. 2 ke 3. Ya, 2 ke 3. Yang bergerak apa? Yang bergerak di sini dua-duanya bergerak. Ya, dari titik 2 ke 3. X-nya yang dituju berapa? Dari 2 ke 3. X-nya yang dituju adalah 2400. Ya, 2400 plus. Ya, masalahnya titik 0-nya nek kene iki. Nek
ngelewati titik iki neng rono berarti lagi min, ya baru min. Itu kalau absolut memang bedanya seperti itu, ya. Kemudian Z-nya berapa? Min 1800. Dapatnya dari mana ini kamu baca? Nah, ini kan titik referensinya dari sini ke sini jaraknya 18. Ya, kita tulis min 1800. Oke, yang selanjutnya. Dari titik 3 ke 4. Ya, dari titik 3 ke 4. Itu yang bergerak itu adalah sumbu Z. Ya. Titik 3 ke 4 diameternya berapa? 24. Maka di sini kita tulis 24. Ya. Z-nya berapa? Min 3200. Entuk es kok ngerti toh? 3 ke 4 yang kita tuju titik 4. Titik 4 itu berapa? 32. Nah, kita tulis saja 32 min. Ya. Kemudian yang selanjutnya dari 4 ke 5. 4 ke 5 yang bergerak sumbu X pasti. Ya. 4 ke 5. Nah, 4 ke 5, 4 ke 5. 5 itu diameternya berapa? Nih, 32. Maka X-nya kita tulis 3200. Z-nya berapa? Min 3200. Kan pancet. Dari 4 ke 5 itu kan jaraknya pancet, tidak bergerak. Ya, sehingga kita tulis tetap min 3200. Min 32 dapatnya dari sini. Kemudian yang selanjutnya dari 5 ke 6. Ya, 5 ke 6 yang bergerak itu sumbu apa? Sumbu Z. Ya. X-nya pancet. Naik pancet atau tetap jangan ditulis 00, tetapi sesuai dengan diameternya. Dari 5 ke 6, 5 ke 6. 5 ke 6, diameternya berapa? 3200. 3200. Z-nya berapa? 6 itu Z-nya berapa? Kita lihat. Oh, 48. Berarti min 48. Dari 5 ke 6. Kemudian yang selanjutnya dari 6 ke 7. Ya, 6 ke 7. Yang bergerak apa? Dua-duanya pasti. Ya, dua-duanya. 6 ke 7. X-nya bergerak. 7 itu diameternya berapa toh? 400. 40. Kalikan 100, 4000. Nah, jaraknya titik 7 dengan ini itu berapa? 52. Ya, sehingga di sini dituliskan Z-nya min 5200 dari titik 6 ke 7. Nah, sekarang tugas kita mengembalikan dari titik 7 ke 0. Ya, titik 7 ke 0. Titik 7 ke 0 itu yang bergerak sumbu Z. Oke, sumbu X-nya tidak bergerak. Makanya X-nya tetap 4000, Z-nya 300. Kenapa kok bisa 300? Masalahnya jarak antara ini ya, kene ke 0, nek wis enek kene itu berarti 3. Nah, kalau misalkan kita kembalikan di sini boleh enggak, Pak? Di titik 0 boleh. Berarti di sini harus kamu tulis 00. Ya, 4000 Z-nya 00. Kalau misalkan mau kita kembalikan lagi ke titik 5, Pak, kita jauhkan biar lebih aman. Ya, berarti kan jauhkan lebih lagi di sini. Nah, makanya di sini kamu tulis 500. Kalau kamu masih menulisnya 300, min 300, berarti posisi pahat itu di sini. Ya, seperti itu. Ya, itu dari titik 7 ke titik 0. Nomor blok 10, M05, spindle utama off, 11, M30, end program. Ya, seperti itu. Nah, untuk penjelasannya lebih jelasnya, lebih detailnya, silahkan kalian baca-baca di halaman selanjutnya. Ya. Kenapa kok saya menugaskan kalian untuk selalu mempelajari dengan benar-benar, kemudian mendownloadnya, sehingga nanti pada saat kita itu bisa tatap muka, kita hanya tinggal mempraktekkan aja lebih mudah lagi. Ya, oke. Jadi untuk metode pemrograman dari saya kurang lebihnya seperti itu. Ya, nanti kalau misalkan kalian masih merasa kesulitan, kebingungan, silahkan kalian jabri ke saya, hubungi saya. Ya, nomor WA saya tertulis di Google Classroom. Silahkan sewaktu-waktu kalian jabri saya, ditanyakan. Ya, tanyanya ya juga yang sopan. Ya, kalau tanya sudah nggak sopan, saya nggak akan membalas pertanyaan kalian. Ya, jadi kalian juga harus punya unggah-ungguh seperti itu. Ya, jadi saya harapkan kalian pelajari dengan benar-benar sehingga kalian paling tidak teorinya paham dulu. Ya, karena kan ini nanti kita akan melakukan pembelajaran materi itu banyak sekali, nanti belum pemrogramannya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi
Untuk saat ini itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.